Kayak ini loh. Jadi beban. Makin mirip Adamnya Inul. Bukan, Adam Levin ya? Iya, Adam Levin. Kenapa ceritanya ke situ dong ya? Ya itu kita berarti dua persepsi yang berbeda. Ladies and gentlemen. Sobat Mable, Anda kembali menyaksikan Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman dan jaga imun. Bersama saya Nimas. Saya Ivon lagi, sobat. Masih gini-gini aja, tapi ini istimewa. Tapi kali ini kita nggak berdua aja loh. Rame Ya hari mejanya yang rame. Ada endorse. Dari mana, Fon? karena kamu udah makan malam belum? Belum makan ya. Nah ini kebetulan kita ada endorse. Saya akan bilang belum. Oh kan, supaya makan ini gitu ya. Supaya bisa makan. Ya kita ada kedatangan dari The Premium, Instagramnya THEE Premium. Itu bluder asli, enak sekali. Aku udah nyoba tadi. Nanti kamu habis ini ya langsung. Kalau ini premium, ini pertalite. Jadi kami tunggu yang pertama sedikit. Oke boleh. Yang pertama boleh hadir juga di sini ya Mas ya. Boleh ya. Dan ini free endorse ya kita. Free endorse boleh. Silakan teman-teman yang punya UMKM. Boleh diantar langsung ke sini barangnya. Kita promosikan free. Tidak ada biaya apapun. Tidak ada biaya. Pokoknya barangnya dibawa sendiri di sini. Terus halal. Oh halal ya. No miras. Dan sabu-sabu. Oh. Sabu-sabu yang itu makanan. Yang celup-celup. Oh, celup-celup itu boleh. Kita mau juga itu. Yang Kita celup-celup. apa aja mau kok. Geleman kok uangnya. Baik, terima kasih ya The Premium yang sudah menyiapkan endorse ini. Iya. Semoga setelah ini laris. Amin. Harus manis. Kalau yang mau pesen nih, yang mau pesen teman-teman Telepon. bisa di WhatsApp 0881 50 30 602. Itu yang punya masih single. Cowok ganteng. umat Katolik juga. Bisa di-chat sendiri. Oke. Baik. Kalau mau lebih tahu harga atau tentang yang ownernya, chatting sendiri aja. Nih Mas nanti Iya, nanti biar dikasih bluder setiap hari ya. Oh, iya. Sarapan, makan siang, makan malam. bluder terus. Oke, Ivon. Ya, Hari ini kita akan ngobrol tentang apa? tentang ini rodok antik ini. Soal apa? Makanan, minuman? Makanan sudah. Makanan sudah. Sekarang minuman berarti. Iya, pengennya gitu. Cuman endorse-nya yang datang baru makan. Ditunggu ya yang endorse minuman. Iya. Oke, tapi seperti biasa ya, Pon, sebelum Ya. kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol, kita buka dulu dengan tanda kemenangan Kristus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hari ini kita akan ngobrol tentang ensiklik apa ya? Apa ya itu? Makanya itu kita akan mendatangkan salah seorang tokoh yang followernya banyak juga ya, 3.500 sekian. Nanti boleh juga dikepoin, kepo. 3.5K. K. Tapi belum centang biru. Masih belum terverifikasi ya. Masih belum. Habis ini kayaknya nih Mas. Habis ini ya, habis ini. Habis ini kenapa? kita promosiin juga free toh? free. Ya, kita akan panggilkan sebentar lagi, tetap di Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image Tapi jaga iman dan jaga imun. Inilah dia Bintang tamu hari kita. ini. Selamat datang Romo. Terima kasih sudah diundang ya. Enggak, kita nggak undang sebenarnya. Datang sendiri karena free endorse tadi kayaknya. Karena ya setiap hari di sini ya. Kita nggak undang karena kita ini syutingnya di rumahnya Romo. Wah ini Jaim yang tampilan baru ini berarti ya? Iya, Romo. Ini. Ini baru hostnya saya sama Ivon karena Lebih yang seger kan ya? Wah iya terpujilah saya di antara wanita ini ya. Wah. yang host lama sudah expired. Diganti dengan stok baru. Stok baru, Iya. fresh. Ya. Dan tadi juga ada tanda salibnya juga ya sebelum mulai ya. iya, harus. Iya. Host dulu nggak buat tanda salib kenapa ya? Namanya Jagongan Iman kok tidak ada tanda Tanda salibnya. kemenangannya. Wah tapi luar biasa ini. Oke terus mau ngobrolin apa ini? Wah. Nah, ini ngobrolin tentang salah
ensiklik. Nah, ensiklik katanya judulnya ensikliknya Fratelli Tutti. Wah, Kayak namanya es krim. waduh, apa ini? Minuman. Minuman. Rasanya tutti frutti. Iya. Berarti kita mau ngomongin tentang ensiklik Es krim. Fratelli Oh, bukan. Ensiklik Fratelli Tutti. Wah, tepat sekali saya sudah menyiapkan. Wah. Sudah saya siapkan ya. Wah, sangat-sangat Ada yang calling sebelumnya? sangat pas ya. Ada yang Oh, paling tidak ada, tidak. Oh, Semua sangat tanpa Ini rekayasa. tandanya chemistry. wah, Oh, sudah iya benar. sangat Masuk. natural ya. Ya, jadi tidak ada setting-settingan di sini. Ada settingan. Semuanya Natural. natural. Cuma tadi ngobrol dikit aja. Lucunya juga natural ini ya, nggak pakai skrip. Ini boleh saya minum ya Loh, kopinya boleh, ya. Oh silakan iya. promo. Itu rasa tutti frutti. Mantap sekali ya. Oke. Romo ini Apa lagi ya? Ensiklik sendiri itu apa sih sebenarnya? Ensiklik ya. Mm-mm. Sudah Dari- pernah dengar sebelumnya enggak? Ini baru ini. Wah, sebenarnya sudah, cuma barusan. Aku baru. Nah, ini Mas kelihatannya sudah pernah dengar. sudah pernah. Tapi ya gitu. Dulu waktu pelajaran agama Hmm? pas tidur. Oh, iya iya. Berarti sekarang siaran Dulu ulang. nggak tahu, sekarang lupa. Oh. Ya semoga nanti setelah ini diingat ya. Nanti kalau lupa saya putar lagi YouTube. Ya, siap. Betul sekali. Oke. Berarti sebelum kita ngomongin ensiklik Fratelli Tutti isinya apa, terus juga pesannya bagi orang muda apa, itu kan kita harus tahu dulu apa toh ensiklik ini. Ensiklik, ya. Ini makanan atau waduh Minuman. atau tempat wisata, wah. Tentu ini sangat erat kaitannya dengan kita sebagai anggota dari Gereja Katolik atau umat Gereja Katolik yang universal dan satu di seluruh dunia. Nah, ensiklik ini ya, saya sedikit membaca ini ya, supaya tidak salah ya. Jadi ensiklik ini berasal dari bahasa, dasarnya adalah bahasa Latin. Nanti. Tetapi kalau kita pahami secara mudahnya adalah ini adalah semacam surat yang diterbitkan atau dibuat oleh paus untuk lingkaran gereja. Artinya surat yang disampaikan kepada kita sebagai anggota Gereja Katolik di seluruh dunia. Nah, Surat cinta gitu. seperti surat cinta lah kan. Selalu ditujukan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, menjelaskan sesuatu ini kaitannya selalu dengan iman dan juga sesuatu yang sedang, katakanlah kita tahunya sekarang viral ya, atau sedang happening di dunia itu. Nah, kemudian paus iki loh, ini pandangan iman untuk zaman ini, dewasa ini ada dalam surat yang tak berikan kepadamu. Nah, istilahnya seperti itu. Diberikan kepada kepada para uskup. Oke, dari paus kepada para uskup. Tetapi juga untuk para imam dan juga untuk kita semua. Nah, jadi ini bukan suatu yang rahasia, tetapi diberikan kepada kita semua. Nah, terus Paus Fransiskus itu mulai jadi paus tahun piro ya? Cilik udah. 2000 Berapa? Yang tak bilang kemarin gitu. 2000 berapa? 16 masih paus Benediktus. Hah? Iya, benar ya. Malah sebelumnya yaitu tahun 2000 15. kurang sedikit 14. 13 dong Oh, ya. iya. Sekitar 2013 lah ya, iya. Pokoknya waktu itu saya masih Kuliah. Apa? tahun rohani. Oh, tahun rohani. Sekitar 2013-2012. Nah, jadi sejak Paus Fransiskus ini mendapatkan menjabat sebagai wakil Kristus di dunia ini. Nah, beliaunya ini sudah menurunkan 3 ensiklik. Yang pertama ada Lumen Fidei pada tahun 2013, itu yang paling awal. Kemudian ada Laudato Si yang isinya menjelaskan ya dunia ini sebagai rumah bersama gitu. Harus ada, ya kita tidak boleh merusak alam ciptaan karena itu adalah saudara. Dan yang paling terakhir ini adalah ini Fratelli Tutti. Dan ketiganya itu punya semangat yang sama nih. Yang itu bahwa kita ini harus menjadi, atau gereja, kita semua kan gereja ya. Ya apa hadir di tengah masyarakat, bagaimana mencintai ciptaan, bagaimana semua bersaudara. Intinya gereja dipanggil untuk keluar gitu. Keluar dari gereja untuk menjumpai orang-orang bersahabat dan bersaudara. Jadi itu benang merahnya antara. Nah, iya. Dan pribadi paus pun kalau para host ini lihat beritanya, oh, bagiku orangnya cukup eksentrik. Iya, betul. Eksentrik. Jadi kalau beliaunya ini tidak mau tinggal di tempat yang seharusnya, tapi tinggal di rumah yang sederhana. Kalau kemana-mana pakai kendaraan umum, terus juga Bahnya
sederhana kan ya. Nah, itu jadi juga mencerminkan bagaimana paus ini selain teladan iman tapi teladan juga hidup sehari-hari yang sederhana. Yang Iya. gampang kita tiru jadinya. Nah, ya, betul sekali dan juga beliaunya ini bagiku menyimbolkan sesuatu bahwa sekarang jadi orang yang sederhana apa adanya kan justru hal yang paling mewah tuh. Karena susah dicapai tuh. Iya. Kita ini kan kadang ya pengen untuk tampil segala macam gitu ya, tapi Pamer gitu ya. pamer gitu ya, show off gitu ya. Tetapi paus ini mengajari yang sebaliknya, yaitu seperti Yesus yang sederhana, apa adanya, berkawan dengan siapapun. Nah, itu gambaran secara umumnya. Ya. Semoga teman-teman yang nonton ini juga paham dan semakin mengerti kenapa paus kita, dan kita bersyukur memiliki paus yang eksentrik. Arek nom banget iku ya. Ngono rek. Wis apa maneh iki? Wis esiklik ya jelas ya. Ensiklik itu tadi surat ya, surat yang diberikan oleh Bapak Suci kepada para uskup, kemudian para imam dan Kita Untuk semua. kita semua. Kan lingkaran, satu lingkaran gitu kan ya. Satu lingkaran. Nah, lalu kenapa sih kok beliau mengeluarkan ensiklik ini? Ada urgensi apa? Nah, itu. Urgensi ya. Oh. Bahasanya Bahasa Indonesia. kemendesakan apa gitu. Iya, yuk. Tapi saya yakin teman-teman muda taunya ya urgensi ya. Nah, urgensinya kalau dari judulnya saja kita sebenarnya sudah kurang lebih bisa melihat sebenarnya paus ini ingin apa tuh. Fratelli Tutti itu artinya semuanya saudara. Semuanya saudara. Semuanya saudara. Oh, itu artinya. Jadi di dalam bab pertama itu juga ditampilkan bagaimana dunia sekarang ini yang katanya kita ini ya semua saudara, kita ini sama dari Nabi Adam kan banyak orang bilang begitu ya. Saudara dari Nabi Adam. Satu turunan. Satu turunan, satu keluarga. Tetapi faktanya apa? Ternyata di berbagai penjuru dunia masih ada orang-orang yang justru berbuat jahat terhadap sesamanya. Terus kemudian adanya perang, adanya penolakan terhadap imigran, adanya berbagai hal yang katanya kita saudara. Kenapa kok Masih berbeda membeda-beda. warna kulit, Ya. berbeda rambut, tetapi kok kemudian tidak mau menerima? Nah, dan itu sudah menjadi, kalau Paus menyebutnya itu sebuah individualisme yang radikal, sudah radikal, itu mengakar, sudah masuk dalam akar alam pikir kita, dan itu menjadi suatu bagi orang Katolik ini menjadi sebuah tantangan iman juga. Karena kita orang Katolik ya omongnya kita ini semua saudara dalam Kristus, tapi ternyata dong ya masih bisa membeda-bedakan prakteknya itu. Jadi kita bilangnya kita saudara, tetapi mengapa masih membeda-bedakan? Dan itu terjadi di dalam gereja juga, gitu artinya. Dunia dan juga gereja mengalami tanda kutip penyakit yang sama. Maka urgensinya Paus bilang bahwa menekankan kita sekali lagi ini saudara, apalagi di masa pandemi ini. Urgensi yang keduanya itu. Saya simak tadi berita jumlah PHK di Indonesia saja sudah mencapai 10 juta ke atas. Mungkin kita yang nonton, teman-teman mungkin ada yang mengalami, ada yang tidak. Tapi sebenarnya ini kalau dilihat secara global ini banyak yang terdampak, dan suatu kali Paus pernah menyatakan bagaimana kita bisa keluar dari pandemi selain yo vaksin yo, tapi yo pulihnya ekonomi Indonesia ini wah harus dilakukan bersama-sama dalam solidaritas. Nah, gitu. Jadi itu loh fenomena-fenomena sekarang yang ngeri ini. Iya, iya. Katanya saudara, tapi gitu. Tapi mau berantem. Nah, Jadi kami semua itu beda-bedakan. tanpa terkecuali ya, Mokan? Betul sekali. Jadi kalau Paus ini melihat tantangan seluruh dunia, ya di dalam gereja, ya dunia, bahwa ternyata kita yang mengatakan mengklaim kita ini saudara, tetapi ternyata banyak fenomena yang justru kalau saudara itu kan membuat jembatan, loh. Jadi semua orang Saling. terkoneksi gitu ya. Iya. Tapi ternyata kita dan juga dunia ini lebih sering membangun tembok daripada jembatan. Nah, tembok kan itu gak iso. Nggak iso nyebrang. Iya, kita membeda-bedakan, dan ini sudah tersistem, artinya kita sudah hidup di dalam cara pandang itu, Seperti itu. dan mungkin itu sudah menjadi Masuk cara ke pikir kita. Kita nggak bawah sadar ya. sadar, ya. Makanya Paus ini menyadarkan Anda semua, kita semua yang tertidur nyenyak tapi keliru itu loh. Nah, ini penting dirungokne tidurnya itu. di kamarnya orang lain. Nah, iya tidur kelamaan dong, tidak bangun-bangun. Isinya Fratelli Tutti sendiri. Wah, iki. Ini banyak katanya. Tapi Isinya ya. poin-poinnya aja mau. Oh, iya. Nanti durasinya Ya, jadi secara umum ya tak bacakan ya.
informasi umum dari Fratelli Tutti ini. Ini adalah ensiklik yang seperti tak sampaikan tadi, yang ketiga dari Paus Fransiskus. Judul lengkapnya dalam bahasa Inggris adalah Fratelli Tutti on the Fraternity and Social Friendship. Semua bersaudara ya, artinya ya, persaudaraan dan persahabatan sosial. Dokumen ini ditandatangani pada 3 Oktober 2020 pada saat Paus Fransiskus berkunjung ke makam Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, ini nanti juga jadi poin penting ini ya. Kemudian dokumen Fratelli Tutti ini diterbitkan keesokan harinya, tanggal 4 Oktober 2020 saat Hari Raya Santo Fransiskus Assisi. Isinya itu ada 8 bab, 287 paragraf dan tebalnya 92 halaman. Skripsimu dulu Mas, segitu nggak? Enggak. 92 nggak tebel lah ya? Tebel nggak sih? Tebel kalau bolak-balik banyak mau 92. Iya, mungkin saat skripsi lah ya mungkin. Tapi babnya aja udah 8. Kita skripsi berapa? 8. Skripsiku 8. Oh, 8 bab, wow. Iya, kira-kira segitu Mas kamu. 92 halaman. Nah, itu. Makanya kalau dalam satu video ini tidak mungkin bisa terkuak semua. Itu perlu 1 semester itu. Tapi paling tidak kita terus berarti. yang nonton juga pasti tapi poin-poin penting aja nanti ya yang mau disampaikan. Oke. Langsung diawali yang pertama ya. Ya. Oke, yang pertama. Yang Yang pertama ini adalah titik tolak atau semangat apa sih yang mau disampaikan lewat ensiklik Fratelli Tutti ini. Dan aku menulis ini disampaikan bahkan pada bab-bab awal itu Paus Fransiskus mengangkat pribadi dan semangat dari Santo Fransiskus Assisi. Nah, ini pada ngerti gak Fransiskus Assisi ya? Tahu aku. Dari negara mana wes ya? Itali. Ya benar. Dari mana Von? dari luar Indonesia. Waduh, ya pasti dong. Setauku, karena aku dulu sekolah di Santa Clara, Fransiskus Assisi. Oh, pasti sering dijelaskan Iya, ya. Oh Fransiskus iya. Assisi ini yang mengajak Santa Clara menjadi biarawati. Nah, iya. Idolanya Santa Clara. Jadi hidup semasa lah ya dengan Ya. itu. Nah, ya betul sekali. Fransiskus Assisi ini dari Italia, ya. Dari. Boleh ambil buldernya. Wah, silakan ambil ya. Assisi ini maksudnya nama kota Nama begitu kota, ya. ya. Jadi dia dia tinggalnya di situ berarti. Fransiskus dari Assisi, Assisi. ya, kota, suatu kota itu. Kota yang melahirkan seorang pribadi yang dia sangat peduli terhadap semuanya. Pertama, dia ini adalah patron teladan orang miskin. Jadi suatu kali dia ini awalnya berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi kemudian bisa moncer bisnis bapak ibu itu. Tetapi suatu kali dia menemukan bahwa hidup itu ternyata bukan itu ya, bukan pencapaian duniawi ya. Sampai suatu kali kalau di filmnya itu ya, bapak ibunya itu saudagar kain-kainnya itu dijual semua, dilempari untuk berikan pada orang miskin. Dia pergi dari rumahnya tanpa sehelai pakaian pun. Waduh, untung tidak ada kamera ya. Jadi Paus Fransiskus Assisi ini pada suatu kali ya, dia menyadari bahwa ternyata hidup yang sejati ini bukan bergelimang harga, bukan yang duniawi. Sampai kemudian niat hatinya itu dan keprihatinannya pada orang-orang miskin diwujudkan dengan dia kalau di filmnya itu menjual barang-barangnya bapaknya yang juga miliknya itu, kemudian dia pergi meninggalkan rumah tanpa sehelai pakaian pun. Wow. Aku ngerti kenapa. Kenapa ya? Dicorek dari kaki. Kan nggak terima warisan. Sudah langsung orang tuanya marah ya. Ya, dia pergi tanpa sehelai pakaian pun. Untung rumahnya tidak di Batu, di Malang. Kalau dia begitu dia masuk angin kan. Oh, gitu. Terus langsung viral. Karena sekarang viral ya, jadi tampak seperti orang gila. Tapi memang dia sebenarnya menunjukkan semangat yang tidak seperti orang normal. Artinya semangatnya untuk bersaudara, untuk memperhatikan orang ini sudah wis Dia mikirin dirinya sendiri ya. Betul sekali, kita sudah masuk akal, masuk ada orang yang seperti ini. Sampai suatu kali dia kemudian berkunjung ke sebuah gereja yang rusak, kemudian dia mendapatkan pendengaran yang artinya Fransiskus, bangunlah gerejaku. Nah gitu, dia dapat seruan itu. Awalnya dia berpikir bahwa suruh bangun gereja yang rusak itu, tapi ternyata tidak itu saja Ferguson ya.
Lebih dari itu, bahwa gereja waktu itu dan sekarang perlu dibenahi, dievaluasi dengan semangat yang dipunyai Fransiskus Assisi itu. Dia akhirnya membenahi gerejanya waktu itu dengan apa? Memperhatikan orang kusta, termasuk yang ngajak Santa Clara itu. Di samping itu, dia ini juga terkenal sebagai santo yang memiliki karunia untuk berbicara dengan hewan-hewan. Jadi suatu kali ada hewan, ada masuk serigala atau apa gitu masuk ke dalam desa, kemudian dia bisa ngomong dengan serigala itu sebanyak pagi. Dan dikisahkan juga dia dalam lagunya yang Brother, Sun and Sister Moon itu, bahkan semesta itu baginya adalah saudara. Jadi tidak hanya sesamanya yang membutuhkan, tapi juga semesta makhluk hidup semuanya adalah saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Saya baca sebentar ya. Karena dia halaman berapa? Di sini halaman 2 ya. Silakan dibuka ya. Karena dia menghayati gitu loh. Di dalam surat Yohanes yang pertama itu Allah adalah kasih. Terus jenenge lek wong mengasihi kan harus menerima semuanya tuh. Dan memberikan segala. Nah, seperti Anda ini yang punya cowok kan mesti jangan sharing di sini dong ya. Kan jenenge wong mengasihi kan wis ya diriku tak berikan. Ya lek iso kamu juga memberikan yang sama, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya, yang penting adalah memberikan saya ngasih. dan jadi sharing begini ya. Itulah kasih itu begitu. Dan Fransiskus Assisi ini menjadi teladan kasih untuk semuanya, karena Allah itu adalah kasih. Allah itu punya nama yaitu kasih. Namanya kasih itu memberikan semuanya. Juga satu momen yang ini menjadi catatan sejarah yang menjadikan Fransiskus Assisi ini jadi teladan perdamaian ya. Perdamaian itu kan karena kasih kan? Jadi sekitar tahun 1200-an waktu itu berkecambuk perang salib. Oh iya. Di Eropa sana ada perang salib. Jadi ya Kristenan, Muslim juga semuanya punya pandangan bahwa ya perang adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jalan keluar sana. Tetapi nah iki lho sing menjadi ikonik dari Fransiskus Assisi ini, dia berani untuk dialog dengan sultan namanya Sultan Malik Al-Kamil di Mesir. Meskipun dia sama teman-temannya di biara Fransiskan itu, dia juga terus tidak mungkin ada namanya perdamaian. Kan rono ya mate kan. Tapi dia berani jalan naik Grab, tidak mungkin ya tidak. Ya dia ke Mesir untuk ngobrol dengan sultan, untuk mau bagaimana kita menemukan jalan perdamaian. Itu naik unta. Waduh. Grab zaman itu Unta. Grab unta ya, mungkin ya. Iya. Mungkin per jam berapa itu? Itu loh semangatnya yang mau berdamai itu loh. Dan nggak takut ya, Moy? Dan tidak takut. Bahkan dia ini ya sudah tanda kutip tidak didukung oleh teman-teman dari biaranya, dari sisi gereja Katolik. Tapi dia berangkat dan pada akhirnya dialog itu terjadi karena dia mau ambil resiko ya wis pasrah lah, nggak diterima atau mungkin sampai dia terbunuh. Tapi sampainya di sultan dia diterima dengan baik dan perundingan untuk damai terjadi. Meskipun itu tidak menghentikan perang, tapi ada fase di mana ternyata damai itu menyejukkan sesuatu yang yang awalnya tertutup oleh tembok keangkuhan atau egoisme, dibangun jembatan. Nah, itulah gambaran umum bahwa Fransiskus Assisi ini keluar dari dirinya sendiri, keluar dari pikiran-pikiran teman-temannya untuk berjumpa dan dialog. Seperti kalau kamu pernah tahu doa yang dibuatnya, yaitu doa jadikanlah aku pembawa damai, yang di puji syukur tidak salah. Jika ada kegelapan jadikanlah Aku terang. Sesuai berarti. Jika ada kelaparan jadikanlah aku pembawa makanan. Oh ya, makanan. Bruder terbaik di Surabaya, di order ya. Iya. IG-nya Iya, IG-nya di mana? di premium, E-nya 2. Premium, wah. Kalau mau lebih tahu banyak boleh WA Nimas yang Wah. Nimas juga boleh. Kok biasa ya? Ya, dia jangan dibuat mainan ya. Ya, jadi kok malah bahas ini, weh. Kembali ke Ya. laptop. Kasihan yang exit ini. Loh, gak apa, masukkan saja nih ya. Nah, yaitu jadikanlah aku pembawa damai jika terjadi peperangan. Kalau nggak salah gitu atau gimana, jadikanlah aku. Dan yang di akhir, Tuhan berilah aku semangat untuk lebih mau memberi daripada diberi.
melayani daripada dilayani. Nah, itu semangat persaudaraan itu kan. Ya, kan saudara itu lebih mau melayani daripada dilayani. Nah, itu. Jadi poin yang pertama adalah semangatnya Paus ini adalah Fransiskus Assisi. Nah, ngono rek. Oh, mana iki? Yang ingin Anda ketahui. Jadi sebetulnya dokumen ini ya, ensiklik ini kalau saya harus merangkum ya, ini Waduh. pemahaman saya sih. Ya apa? Jadi dokumen ini lahir karena keprihatinan Bapak Suci akan dunia yang sudah apa ya, sudah berantem mulu, Lah. nggak ada perdamaian, Sudah klimaks banget. ya, Betul, rasanya sudah ya. jenuh gitu ya. sehingga Iya, dan yang- banyak korban itu. Nah, Iya. yang terjadi Iya. adalah saling mengorbankan akhirnya. Bukan Lah. mengorbankan diri tapi Mengorbankan orang lain ya. lain. Iya, makanya. ya karena keprihatinan itu maka ditulislah ensiklik ini, diambil tempat di Assisi, Assisi, nah. tempatnya Fransiskus berkarya, lahir dan berkarya Iya. untuk merangkul Menyadarkan kita juga ya. Seluruh dunia, betul bahwa sekali, iya. ini semangatnya si Fransiskus ini adalah semangat perdamaian. Iya. Dan menyadarkan kita bahwa kita ini semua saudara. Nah, betul itu. Nah. Kalau saudara berarti nggak ada harga teman. Lah, Ambil, silakan ambil. Biasanya free, kan free, minta free, harga silakan. teman. harga teman. Karena kita saudara nggak bisa minta harga teman ya. Jangan nanti saya kemarin dengar di OMK Surabaya ada harga teman ya. Jadi kalau kamu menghargai temanmu tuh malah bayar lebih tinggi ya, Iya, karena kan kamu menghargai. iya, Kamu menghargai. menghargai. Karena ya. kita semua saudara nggak ada harga teman. Iya, hapus harga teman dari kamus Anda ya itu. Sangat sering saya dengar juga itu. Itu nggak enak. Harga teman nggak apa-apa, asal jangan teman makan teman. Loh, nah. Betul itu. nih Mas? Ya betul. Makanya, apalagi menikung teman ya. Wah, Next, Next. back to laptop. poin kedua seperti yang di papan itu ya. Poin berikutnya. Nah, Loh, ini tapi JNE mana kan tidak hanya poin-poinnya. poinnya ya. Nah, terus lanjutkan ya. Tadi kan sudah saya cerita tentang Fransiskus Assisi. Ini juga spiritualitas damainya ini harus ada tujuannya, harus sampai pada sesuatu yang disebut sebagai perubahan. Nah, apa sih yang mau dirubah? Ya, seperti yang sudah kita obrolkan tadi bahwa dunia ini sedang krisis persaudaraan yang berujung pada korban, bahkan korban jiwa. Nah, maka sesuatu yang perlu dirubah itu adalah ini, pandangan kita tentang kebaikan bersama ini. Jadi istilahnya kalau Paus Fransiskus sudah bilang harus ada perubahan dalam tatanan politik yang selama ini memang lebih cenderung ke arah individualisme yang radikal. Kalau individual gitu kan susah mau. Nah, makanya itu konteksnya kalau Paus Fransiskus itu dia kisahkan di Eropa ya, di Eropa itu, dan sebenarnya mungkin terjadi juga di sekitar kita, bahwa seperti orang-orang tua, orang-orang yang gelandangan itu, khususnya orang-orang tua ini sudah tidak banyak diberi tempat. Jadi di Eropa kalau saya tidak salah ada sistem hukum yang menyatakan kalau ya orang tua sudah langsung dimasukkan ke dalam penampungan. Termasuk juga ada model hukum yang begini. Kalau kamu menjumpai orang kecelakaan di jalan, kalau kamu salah bantu, kamu yang dihukum. Jadi orang dengan alasan hukum itu, jadi ya sudah aku tak Nggak bantu. nggak bantu, Mending iya gitu. Tujuan hukumnya mungkin baik supaya orang bertanggung jawab gitu. Ya. Ya lek supaya bantu sing tenanan, ojo ada orang tiba kamu tarik kepalanya ya sakit dong. Tetapi kemudian itu menjadi cerminan bahwa aku yo aku, kamu yo kamu, urusanmu yo urusanmu. Sementara kan kita nggak bisa, katanya saudara kan masuk ya begitu. Nah, Jadi begitu. kemanusiaannya hilang gitu. Nah, betul sekali. Uangku, Jadi uangmu. nah itu ya. Itu boleh juga ya. Kalau itu kelihatannya pengalaman pribadi. Nih. Jadi ini spiritualitas untuk bersaudara, spiritualitas damai itu harus merubah cara-cara pandang yang seperti itu. Jadi tatanan politik yang mau dirubah ini sebenarnya bukan selalu kaitannya dengan kita mengubah sistem pemerintahan, bukan hanya itu, tapi bagaimana orang memikirkan tentang kebaikan bersama ini, cara pandangnya kudu diganti, bukan hanya perkara Dimulainya hukum. dari diri sendiri. Nah betul, Bukan artinya. hanya kepemimpinan tetapi lebih pada hidup bermasyarakat. Nah iya, jadi kebaikan bersama itu yang perlu dipikirkan dengan mengubah yang individual tadi, bahwa hidup kita ini adalah yang selalu terkoneksi dan juga kasih itu harus terwujud dengan ya saling bantu membantu, saling memperhatikan satu sama lain.
Nah, itu yang ingin dituju oleh Paus Fransiskus. Jadi boleh nggak kalau saya bilang bahwa sebetulnya ensiklik ini muncul karena Bapak Suci ini ingin menegaskan apa istilahnya kita Apa ini? sebagai makhluk sosial. Loh iya, kita ini juga makhluk sosial yang juga rohani. Jadi sosial, tetapi lebih-lebih dari itu kita disatukan karena kita ini satu keluarga manusia. Ya. Nah, supaya mandek. Oh iya. Ya. Nah, terus Kemudian berkaitan dengan ini ada satu kisah kitab suci yang diangkat di ensiklik ini yang menarik, yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, familiar pasti. yaitu adalah Viral. apa? Seperti yang tulis di situ apa? Orang Orang Samaria yang baik Wah, hati. sudah tahu ya, sudah baca ya, luar biasa Bukan ya. Mover yang suruh baca apa? Ya, ini teman-teman, ini yang memang menjadi satu hal yang ikonik di dalam ensiklik ini, yaitu diangkatnya kisah orang Samaria yang baik hati. Itu dari Injil apa ya? Nah, Romo lho nek berdaya aku ini. loh, iya dong. Jawaban salah enggak apa-apa. Awas Injil apa? Saya juga baca kok ya. Daripada salah nanti dikoreksi ya. Kalau Lukas Injil 10 mau. Dari- Injil cuma ada 4. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Salah satu lah mu ini. Ya betul sekali dok. Ya dari Lukas ya, dari Lukas. Tapi tidak tahu kalau mungkin kan ada pada bagian Injil yang lain yang disinggung, tetapi di Lukas ini dikisahkan secara jelas. Jadi sambil tak dongeng sitik ya. Jadi pada waktu itu ada orang yang sedang jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nih saya takut salah ya. Dia di tengah jalan dibegal. Nah itu ya. Jadi Waktu praktek begal sudah terjadi. Lo sejak itu. zaman dulu. Berarti Jadi- yang sekarang itu niru yang dulu ya, Mas? Jadi itu adalah perilaku primitif sebenarnya. Yang Jadi- sudah turun temurun ya, Mas. Begal itu sangat alkitabiah ya, karena Alkitab ada. Tapi tidak untuk membenarkan ya maksudnya ya. Tidak terus membenarkan Nah. perilaku pembegalan. Jadi kok jadi dia dibegal. Jadi Yerusalem ke Yeriko itu jalannya susah. Waktu itu susah semua sih, tapi maksudnya medannya susah. Ya mungkin ya di daerah dekat rumah saya bisa seperti itu, di Blitar sana. Dia dibegal. Namanya orang dibegal kan ya pasti kemudian entah diambil apanya, tapi dia tergeletak di pinggir jalan. Ya tidak dijelaskan dong apa barang buktinya yang diambil, tidak ada. Tetapi kemudian yang menjadi poin dari kisah itu adalah ketika ada orang-orang lewat dan melihat dia ini seorang Yahudi yang tergeletak di pinggir jalan. Yang pertama lewat adalah seorang romo ya, imam ini. Ini adalah seorang pemuka agama. Yang kita tahu ya harusnya pemuka agama itu ya berbelas kasih gitu ya. Kayak ini loh. Jadi beban- makin mirip Adam. Adamnya Inul. Adam Levin ya. Iya, Adam Levin. Kenapa ceritanya ke situ dong ya? Ya itu kita berarti dua persepsi yang berbeda. Iya. Adam Levin ya. Iya. Ya, jadi lewatlah seorang imam yang kemudian ya dia cuma lihat-lihat gitu aja, oh ada orang saudaraku tergeletak terus pergi. Karena sebenarnya tindakannya ini juga bisa disebut tanda kutip tidak salah karena seorang imam yang mungkin dia akan melayani kemana, kalau dia memegang mayat atau orang yang meninggal itu haram hukumnya. Jadi secara hukum dia ngikuti hukum itu aja, ya udah. Ya dia juga mungkin tidak salah-salah banget lah, tapi ya mosok ya karena hukum kemudian tidak menolong kan manusia, hukum itu untuk manusia harusnya kan. Nah, kemudian lewatlah orang yang pertama. Yang kemudian adalah seorang Lewi. Yang kedua ya, Maya. Nah, seorang Lewi ini adalah seorang ya dia ini seorang yang dalam kasta di masyarakat itu cukup tinggi. Suku Lewi itu. Bekerja di pemerintahan. Kemudian cuma lihat-lihat saja ya. Terus kemudian pergi juga, tidak menolong. Kemudian yang ketiga, lewatlah orang Samaria ini. Nah, orang Samaria ini secara kultural ini sebenarnya bermusuhan dengan orang Yahudi. Mereka ini dalam sejarahnya beda kerajaan. Artinya kalau dan orang Yahudi ini benci, sama-sama bencinya gitu. Tetapi yang menarik kemudian ya dia
orang Samaria ini tidak tanya, hei agamamu apa mas? Kamu orang Yahudi, ya dia tidak bisa jawab juga tapi sebenarnya ya. Tapi nggak dilihat itunya. Jadi predikat-predikat Yahudi apa enggak? Karena dia bangsa udah nggak peduli. Nah, karena dia tergerak oleh belas kasih. Jadi yang nolong masih nanya agama. Saya lanjutkan ya. Nah, biasanya orang nolong itu lah cukup ya wis tak tolong tak beli teh hangat gitu ya kan biasanya Kalau di Indonesia. Nah, ya. Untung orang Samaria ini tidak memberi dia teh hangat tetapi dibawa ke penginapan sebelumnya dibasuh luka-lukanya kemudian diberi minyak. Minyak ini udah tanda mahal ya Brian. Tidak ada betadin waktu itu. Nah, dibawa ke penginapan terus dia membayar penginapan sembari dia ngomong kepada yang jaga penginapan. Aku titipkan uang ini, kalau kurang nanti akan aku bayar sekembaliku dari perjalananku. Nah, ini sebuah teladan yang orang Samaria yang baik hati ini bahkan dalam studi filsafat itu disebut sebagai suatu etika yang derajatnya tinggi, good Samaritan ethics gitu. Jadi orang membantu tanpa mempertanyakan, tanpa melihat embel-embel, cuma tergerak karena belas kasihan. Dan itulah yang menjadi harapan dari Paus Fransiskus. Pertanyaannya kan, aku ini mau menyamakan diri dengan siapa? Dari 3 pilihan itu tadi, seorang imam yang ya tidak menolong karena aku ada hukum yang membatasi, agak iso nolong awakmu. Yang kedua adalah seorang Lewi yang mungkin karena banyak kesibukan segala macam kemudian tidak ada hati yang tergerak. Sementara orang Samaria yang secara jelas-jelas saling bermusuhan, tetapi karena melihat orang yang tergeletak tak berdaya di pinggir jalan, dia tergerak oleh belas kasih. Dan jelas dia nolong ini rugi toh. Tidak mungkin tidak diceritakan dia suatu hari nagih gitu kan, tidak ada juga dong ya. Jadi namanya bersaudara itu ada ruginya maksudnya. Tetapi rugi untuk menolong orang ini tidak lagi sebagai rugi, tetapi itu ya karena saudara jenenge kon saudara mungkin pengorbanan udah nggak hitung-hitungan daripada ngutang nyos tak berikan ini aku bisa bantu segitu. Jadi hari ini kalau ngutang saya akan memakai alasan saudara. Wah, kita akan saudara ya. Waduh. Balik no kapan kan? Lah saudara macam apa itu ya? Kan bentuk saudara. Kita kan saudara ya. Kata-kata itu sering muncul kalau sedang butuh ya. Sangat mendesak. Betul sekali, tapi the Good Samaritan ini justru menjadi contoh karena sekarang ya kita lihat sisi kanan kiri aja, kalau kita mau hadir bagi sesama itu kan siapa sih orang yang tidak punya masalah itu. Nah, kita mau mendengarkan, mau hadir bersama dia itu sudah, kalau dengan ketulusan hati itu menjadi suatu pemberian diri, membangun jembatan kepada orang lain ya, saudara. Nah, ingat-ingat Lukas 10:25-37. Saya baca. Ya. Next. Apa nih? Itu ya, dieling-eling itu ya. Yang poinnya adalah orang Samaria yang baik hati. Jadi ini adalah sebuah contoh kebaikan yang epik loh. Ceritanya si Samaria yang baik hati. Epik sekali ya. Epik sekali. Yang jelas-jelas bermusuhan tapi masih mau. Adakah di zaman now seperti itu? Nah, ya sekarang ini kalau ada silakan tulis komen. Wah. Buktikan siapa yang seperti itu ya. Ya nggak harus gitu juga sih ya. Berbuat kebaikan kan nggak perlu semua orang tahu. Nah, betul sekali. Wah, bijak sekali Anda ya. Kalau ada maunya gini. Ya. Satu bluder untuk Anda. Aku seluruh berarti. Mau sih ya. Ngumpulin poin ya. Nah, Oke, selanjutnya. itu poin-poin yang ada di dalam Fratelli Tutti. Terus kudu diapakno. Nah, itu. Kita ini sebagai awam ya, Hanya sekedar disuruh tahu aja, Yeah. tahu perlu diapain gitu. atau kita bisa do something. Do something ya harus. Ini tujuannya adalah do something itu, tidak hanya sekedar menjadi masuk dalam perpustakaan pikiran Anda, tetapi harus sampai do something ini ya. Nggak sekedar wacana. Nah, dan ini memang kontekstual sekali dengan hidup kita sebagai orang muda Katolik. Jadi orang Katolik itu kata kuncinya adalah terlibat. Nah, jadi kalau orang Katolik itu kurang terlibat pada situasi hidup sekitar itu ya kekatolikannya kurang. Nah, tapi sekarang bentuk keterlibatannya kan apa itu bentuknya? Apakah saya harus menjadi SJW? Apakah saya harus
menyuarakan selalu NKRI di medsos itu benar baik. Atau melawan begal ya. Di Depok biasanya ya ada kisahnya ya. Mohon maaf warga Depok ya. Iya. Sering nonton berita. Nah, nanti model keterlibatan seperti apa toh? Apakah kita harus turun ke jalan segala macam? Bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi dasarnya juga disampaikan oleh Paus Fransiskus di dalam ensiklik ini kalau tidak salah pada bab yang kelima. Saya salah tidak mencatat tadi tentang harus adanya perubahan tatanan politik. Nah, aku sangat mendorong orang-orang muda dimanapun kamu berada ini untuk mewujudkan istilah yang sudah sering kita dengar, yaitu melek politik. Melek itu artinya mata terbuka, tahu menyadari dan ambil bagian terlibat di situ. Nggak melek tok ya. Ya, melek tok ya emang tangi turun kayak ya, krip-krip gitu ya. Nah, terus keterlibatannya seperti apa? Saya kan sudah punya kesibukan, saya kerja, kuliah segala macam. Nah, yuk mari kita breakdown. Aku membreakdown ada 2 poin keterlibatan yang harusnya menjadi bagian hidup kita sebagai orang muda Katolik. Yang pertama, kalau konteks politik yang besar di Indonesia itu kan selalu ada pemilu, pilkada dan segala macamnya ya. Mungkin video ini tayang setelah pilkada Surabaya mungkin, tapi kan masih ada pilkada selanjutnya. Nah, dengan kita mau melihat calon yang aku pilih, melihat rekam jejaknya, melihat nilai apa yang dia perjuangkan, kemudian aku milih tidak golput. Nah, itu adalah salah satu bentuk aku mau sumbangsih terhadap kebaikan bersama. Jadi ada yang berpikir toh, lah aku nyoblos gak nyoblos kan juga enak efeknya. Hanya 1 suara. Hei, kalau kamu nyoblos, mungkin bukan kebijakan Indonesia, tapi kebijakan di kotamu, kebijakan di daerahmu berkaitan, kan gak enak kaitannya dengan hidupku. Misalnya kamu seorang apoteker, undang-undang sing gawe sopo tentang kesehatan. Nah, selalu ada kaitannya. Aku kan gak ada hubungannya, aku seorang guru, guru yang ambil kebijakan pendidikan di daerah siapa. Nah, itu semua sangat berefek. Kalau mau kita membangun suatu sistem politik yang hadir untuk semuanya, ya kita pilih orang-orang yang memang ya punya concern di situ. Nggak pengaruh agamanya apa, tetapi bagaimana dia menghayati agama itu sebagai cara untuk jadi pemimpin untuk semua. Nah, terus kemudian coblosen niku dase. Kan gambare maksudnya gambare. Ora dase wonge ya. Ya jelas ya. Iku sing umum. Nah, iku kan sudah sangat template ya memang iya. Tapi yang kedua ini. Yang kedua, kamu sadar atau tidak sadar sebenarnya hidupmu itu adalah sudah politik sekali sebenarnya. Hidup yang sekitar gitu. Kan Aristoteles itu ngomong manusia itu zon politik, makhluk politik. Dan politik makna dasarnya adalah polis atau polis itu kota dalam bahasa Yunani, artinya mengelola kota. Jadi kita ini mau atau tidak mau kan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Walaupun ya guring konco-koncomu atau kalau kamu yang jadi pembina OMK atau pengurus OMK kan selalu kalau dalam rapat atau dalam obrolan itu kan selalu ada pengambilan keputusan. Paling enggak keterlibatan itu berangkat dari itu, bahwa kalau ada yang sedang membicarakan suatu kegiatan, suatu proyek, itu hadirlah di situ dan jadilah corong untuk menyuarakan persaudaraan. Misalkan kamu membuat sesuatu, apakah sesuatu ini sudah berdampak pada temanku yang di sana, temanku yang di sana? Apakah sesuatu yang kuambil ini nggak melukai hati kanan kiriku? Nah, itu semua harus toleransi berarti ya? Iya, harus toleransi. Man for others itu harus tertanam di batang otak yang paling dasar itu. Nah, itu. Artinya sekali ambil keputusan apapun itu mikir wong liya lah ngono. Itu sing paling dasar itu. Suatu kali saya pernah ngobrol dengan Mas Yudit ya. Wah, seorang yang luar biasa itu yang sangat ini. Bos yang expired. Yang ya. Sederhana sebenarnya. Tahu. Kalau ngajari anak kecil tentang apa? Man for others itu ya sederhana. Contoh yang diberikan Mas Yudit waktu itu ya lek awakmu ape mlebu omah deleh sandal. Iku lek kalau kamu taruh di tengah itu nanti ganggu orang lain atau tidak. Nah, kamu parkir sepeda motor, aku parkir lek ini nanti ada orang lain nggak ya yang terganggu dengan parkir itu. Nah, cara-cara berpikir seperti itu yang harus selalu dikembangkan gitu. Jadi selalu mikir orang lain. Mikir wong liya. Nah, begitu. Tapi wong liya gak mikir Nah, Itulah
kenapa tadi? Ya, apalagi dia yang bales chatmu lama itu. Mundur Mas, mundur. Yuk mundur, yuk mundur. Mundur kamu Mas. Ya, memang kadang kita bergending ya. Nanti kalau aku begini, apakah aku keuntungan mendapat? buat aku? Nah itu. Benefitnya apa? Dan justru itu yang harus kita kikis pelan-pelan ya. Suatu kisah sepenggal aja. Jadi ada dulu Romo yang seorang Romo dari luar pokoknya. Ya dia memang ada uang lah begitu. Setiap kali itu ada umat yang minta gitu. Terus-terusan minta. Bahkan sampai Romo yang lain tahu bahwa yang minta itu bohong. Tapi Romo itu ya wis, daripada aku dibohongi, daripada aku membohongi orang lain, lebih baik aku ya wis. Pura-pura nggak tahu kalau dibohongin. Iya, tetap Kan ngasih niatnya aja. memang ngasih gitu ya, Bu, ya. Niatnya memang ngasih. Entah itu digunakan untuk Diapain, apa, ya, iya terus ya itu menjadi urusan dia. Yang penting ada hati yang mau memberi dan ya dia mau rugi tuh akhirnya. Iya. Tapi ya dia memberi dan dia tidak hitung-hitungan. Nah, kisah-kisah seperti itu yang saya kira itu susah bagi kita semua yang kadang terlalu perhitungan ya. Iya. Kita semua ini kan ya selalu perhitungan. Tetapi kalau terlalu hitung-hitungan juga kadang malah justru membangun tembok kita bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita. Berarti berhitung boleh, tapi jangan nemen-nemen. Nah, ya gitu ya. Itu yang masih paling dasar. Tetapi aku yakin sebenarnya kalau budaya individualisme itu dulu juga timbul dari hal yang mendasar. Dan sekarang tugas kita membangun dari yang dasar itu, dari circle kita untuk mewarnai dengan itu. Kita ambil keputusan berbuat mikir orang lain. Nah, gitu. Oke, Sudah habis pertanyaannya. sudah ya. Ya. Penutup. Closingnya. Langsung. Ya, Allah. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Wah. Terima kasih Romo Adam. Wah. Romo Ferdi. Saya Adam. Adam Ferdi. Adam. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, di episode selanjutnya. Tetap bersama Ivon. Dan saya Nimas. Hanya di Jaim. Jagongan Iman. Bukan jaga image. Tapi jaga iman dan Dan jaga jaga imun. Gara-gara dokumen ini mau tahu nggak sih kontek-kontekan? Udah. Oh, tak chat tak jadian jawabnya kamu sudah aku anggap adik. Waduh, kakak adik Zon. Saudara. Yuk mundur. Oke.